Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairiyah, NIM 230210502054, kelas Tkom A dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kedua video YouTube. Pada video pertama, teknik penalaran secara tata bahasa pada logika. Teknik ini berfungsi pada struktur dan aturan pembentukan formula dalam logika posisi, meliputi penggunaan simbol-simbol logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Aturan-aturan dari pembentukan formula yang valid menjadi dasar dalam konstruksi argumen logis. Tabel kebenaran digunakan untuk mengevaluasi nilai kebenaran dari posisi kompleks. Sementara penerapan hukum-hukum logika seperti hukum De Morgan, hukum distributif, dan hukum absorbsif merupakan dalam manipulasi dan penyederhanaan ekspresi logis. Yang kedua, teknik penalaran secara sintaktik pada logika posisi. Proposisi. Teknik ini berkaitan dengan makna dan interpretasi dari posisi dalam konteks dunia nyata, melibatkan evaluasi nilai kebenaran posisi berdasarkan berbagai interpretasi dan pembangunan model semantik. Konsep validitas dan kepuasan menjadi penting dalam membentuk kebenaran logis atau suatu proposisi. Analisis konsistensi dan konsekuensi logis antara posisi juga merupakan bagian. Yang ketiga, analisa dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada logika proposisi. Metode ini menggunakan aturan-aturan inferensi untuk menarik kesimpulan logis, meliputi pembangunan aturan inferensi dasar seperti modus ponens, modul Tollens, dan silogisme hipotesis. Teknik pembuktian secara tidak langsung sering diaplikasikan dalam penyelesaian masalah logika yang kompleks. Metode resolusi juga menjadi alat yang powerful untuk membuktikan validitas atau keaktif validitas suatu argumen. Dalam praktiknya, analisis dan pemecahan suatu masalah logika melibatkan proses pengubahan nyata. Video kedua, teknik penalaran menggunakan first order logic. FOL atau kalkulus predikat merupakan perluasan dari logika profesional yang memungkinkan interpretasi dan analisis lebih mendalam terhadap struktur internal posisi. FOL menggunakan kotor, universal, dan ekstensial, variabel, konstanta, fungsi, dan predikat untuk mempresentasikan kenyataan yang lebih kompleks. Untuk mempresentasikan kedua, analisa dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada FOL. Proses ini melibatkan penggunaan aturan-aturan seperti model Ponens, model Tollens. FOL melibatkan manipulasi formula-formula logis dengan mempertimbangkan kuantifikasi dan relasi antara objek, memungkinkan penalaran yang lebih canggih tentang properti dan hubungan dalam domain tertentu. 2. Analisa dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada FOL. Proses ini melibatkan penggunaan aturan-aturan seperti modus Ponens, modus Tollens, dan generasi universal. Suatu aturan khusus untuk kuantor seperti instalasi universal dan generasi ekstensial. Pembuktian dalam FOL sering
Penelitian dalam FOL sering menggunakan metode relasi yang melibatkan konversi formula ke dalam bentuk kuasal dan penerapan solusi untuk mencari kontradiksi. Yang ketiga, representasi pengetahuan pada FOL. FOL memungkinkan pemodelan yang lebih kaya dan ekspresif dibandingkan logika proposisional, dapat mempresentasikan fakta, aturan, dan relasi dalam domain yang kompleks dengan menggunakan predikat fungsi dan kuantor. Keempat, analisa logika programming dalam rekayasa pengetahuan menggunakan FOL. Proses ini melibatkan transformasi referensi pengetahuan FOL dalam bentuk yang eksekusi oleh sistem logika pemrograman seperti Prolog, melibatkan konversi aksioma dan aturan FOL menjadi kuasa Horn. Teknik. Itulah tadi video penjelasan saya, kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.